Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video sebelumnya saya pernah bertanya ya kepada teman-teman, apakah masih ada yang bingung untuk mencari materi kisi-kisi untuk persiapan SKB CPNS. Dan memang masih ada beberapa ya. Untuk teman-teman yang mendaftar analis atau pranata SDMA, saya rasa semua kisi-kisi yang ada dalam situ sudah saya jelaskan, jadi saya nggak akan bahas soal itu, tapi saya akan bahas kisi-kisi dari jabatan lain atau formasi lain ya. Oke, di sini saya akan mulai dari pertanyaan yang ini. Apakah konselor SDM sama dengan ASDMA? Konselor saya rasa nggak ada konselor ya. Mungkin maksudnya asesor ya. Jadi konselor SDMA itu saya rasa nggak ada jabatan ini. Jadi mungkin maksud teman yang berkomentar seperti ini jabatan asesor. Nah, di sini saya sudah siapkan kisi-kisi untuk teman-teman yang asesor. Jika memang apa yang saya paparkan ini kurang lengkap, nanti teman-teman cari secara mandiri dari referensi-referensi yang lain. Oke. Untuk penggerak swadaya masyarakat nanti juga akan saya bahas sedikit, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari materi dari kisi-kisi yang sudah disediakan oleh Mempan. Pertama kita akan bahas dulu tentang kisi-kisi asesor sumber daya manusia. Untuk teman-teman yang mendaftar di formasi atau jabatan asesor SDMA, nah ini saya sudah paparkan terkait peraturan yang ada di kemampuan umum. Nah ini yang ada di kemampuan umum itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya ini. Kemudian PP 11 dan PP 17 ini tentang manajemen PNS. PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian terakhir Permenpan 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, untuk Permenpan 1 tahun 2023 ini sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman asesor, karena jabatan kalian ini berbeda dengan teman-teman yang mendaftar di pranata atau analis yang lebih fokus ke kepegawaian ya secara umum, teman-teman asesor ini hanya fokus ke pengembangan kompetensi dan asesmen yaitu. Nah, jadi ketika teman-teman yang mendaftar asesor mencari materi di Undang-Undang Nomor 5, PP 11 tahun 2017 dan di perubahannya di PP 17 tahun 2020 ataupun di PP 49 tahun 2018, teman-teman fokus ke bagian pasal atau pasal-pasal yang menjelaskan tentang pengembangan kompetensi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Seperti itu ya, jadi gak usah dibaca semua, jadi biar kalian gak bingung juga. Oke. Nah, kita akan masuk, ini kemampuan umum, kita akan masuk ke kemampuan khusus. Nah, untuk kemampuan khusus dari jabatan asesor yang dipaparkan dalam kisi-kisi Mempan, yang pertama itu adalah jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Kemudian kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi, kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta, proses dan pengelolaan asesmen kompetensi atau potensi ASN, kerangka kerja, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen. Jadi kata kuncinya asesmen ya. Kerangka kerja pengembangan strategi asesmen. Nah, ini adalah kemampuan khusus yang teman-teman harus pelajari untuk mempersiapkan SKB formasi asesor. Nah, saya akan jabarkan satu-satu ya. Untuk yang pertama, jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Ini materinya bisa kalian baca di Permenpan 1 tahun 2023. Karena Permenpan ini dikhususkan untuk seluruh jabatan fungsional. Jabatan fungsional apapun jabatan kalian, semua patokannya sekarang sudah di Permenpan 1 tahun 2023. Tapi jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas tentang asesor ini, teman-teman bisa buka di Permenpan nomor 39 tahun 2020. Ini tentang JF asesor SDM aparatur. Di dalam peraturan ini itu sudah ada tupoksi tentang asesor. Jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas apa sih tugas dari asesor ini. Nah, yang kalian harus lihat itu di
di tupoksi asesor SDM ahli pertama ya. Jadi teman-teman tidak perlu perhatikan yang ahli muda, madya, dan utamanya jika teman-teman membuka Permenpan nomor 39. Nah, kalau di Permenpan 1 tahun 2023 itu nggak ada tupoksinya asesor, karena Permenpan ini membahas seluruh terkait kepegawaiannya jabatan fungsional apapun itu, mau asesor, mau ASDMA, PSDMA, semua dibahas di sini. Ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Kemudian kemampuan khusus selanjutnya yaitu terkait manajemen SDM berbasis kompetensi. Coba teman-teman lihat di peraturan Permendagri ya, nomor 11 tahun 2018 ini ada, saya dapat peraturan tentang sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Coba teman-teman baca. Jujur aja ya teman-teman, saya nggak pernah baca peraturan tentang ini, tentang terkait asesor, assessment, segala macam, saya nggak pernah baca. Paling ada sih beberapa saya baca, tapi nggak terlalu mendalami. Jadi nanti teman-teman belajar mandiri aja ya. Nah, ini tentang Permendagri ya. Kemudian ini ada peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggara penilaian kompetensi PNS. Nah, coba kalian pelajari dua peraturan ini ya. Nanti dilihat-lihat aja, dibaca-baca. Kalau kalian bisa bikin rangkuman itu lebih bagus lagi ya. Selanjutnya ada kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta. Manajemen talenta ini bisa teman-teman lihat di Permenpan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Jadi setiap kemampuan itu yang dipaparkan di kemampuan khusus itu bisa dicari peraturannya. Jika ada ya silahkan pelajari yang itu. Kemudian ada kemampuan khusus selanjutnya, proses pengolahan asesmen. Ini sudah masuk terkait asesmen ya. Asesmen kompetensi atau potensi ASN, teman-teman bisa baca di Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Coba lihat di situ. Kemudian saya dapat juga ada peraturan BKN nomor 4 tentang penyelenggaraan CAT. CAT ini kan bagian dari pengujian kompetensi ya teman-teman. Jadi untuk pengembangan karir, untuk perekrutan CPNS dan segala macam lainnya itu sekarang sudah menggunakan CAT seperti itu. Selanjutnya ada terkait pemanfaatan hasil asesmen, evaluasi ya, evaluasi pemanfaatan hasil asesmen. Kemudian kerangka kerja pengembangan strategi asesmen, coba kalian lihat di ini ya. Peraturan BKN nomor 23 tahun 2011, pedoman penilaian kompetensi PNS, dan juga peraturan BKN nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggara sertifikasi kompetensi. Ini tambahan aja sih. Saya rasa itu ya teman-teman. Ini terkait kisi-kisi untuk teman-teman yang mendaftar asesor. Jika sekiranya kalian bingung mau belajar apa ya, kalian mulai belajar dari ini aja dulu ya. Kalian catat peraturannya, kemudian dicari, dibaca. Jika kalian bisa membuat rangkuman itu lebih bagus lagi. Saya juga dulu waktu persiapan SKB itu bikin rangkuman ya sebisa saya. Bahkan saya dulu itu bikin rangkuman menggunakan tulisan tangan, enggak saya ketik ya, karena kalau menggunakan tulisan tangan itu lebih mudah saya ingat dibanding saya baca print out seperti itu. Oke, itu ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman asesor untuk persiapan SKB-nya, semoga sukses. Oh ya, ini seperti biasa, jika teman-teman nanti sudah selesai ujian, jika kalian berkenan bisa memberikan masukan, saran, atau referensi kepada saya, karena referensi dari teman-teman yang sudah tes itulah yang saya gunakan untuk membuat materi dan latihan soal. Jika berkenan, jika tidak juga nggak apa-apa.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.